Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, mata kuliah fikih, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemeliharaan Jenazah. Saya Siti Sarifah dan rekan saya Wardatul Humairah. Saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu teori memandikan jenazah dan yang kedua yaitu tata cara memandikan jenazah. Baiklah, materi yang pertama yaitu teori memandikan jenazah. Memandikan jenazah termasuk dalam syariat mengurusi jenazah dalam umat Islam. Memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah, yaitu wajib. Menjadi gugur atau tidak wajib apabila sudah ada umat muslim lain yang memandikan. Tetapi memandikan jenazah ini wajib karena sebelum disolatkan atau sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat. Adapun jenazah yang tidak diwajibkan untuk dimandikan itu ketika jumlah jenazahnya itu banyak seperti korban peperangan. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya memandikan jenazah itu wajib. Yang pertama itu ada dalil dari Umi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh banyak imam hadis. Yang pertama ada Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmizi. Dan yang kedua itu ada hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh banyak imam hadis juga, diantaranya yaitu ada Imam Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Bazzar. Adapun bunyi dari hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan waqasahu ba'iru wa nahnu ma'an nabi wa huwa muhrimun faqala an-nabi ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffanuhu fi thawbain. Artinya seorang lelaki berihram atau haji dijatuhkan untanya dan ia meninggal karena patah tulang lehernya, dan kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanlah ia dengan 2 kain ihram. Itulah salah satu bunyi hadis wajib memandikan jenazah. Adapun jenazah yang wajib dimandikan itu yang pertama itu pasti jenazah umat muslim atau muslimah. Yang kedua ada tubuhnya. Yang ketiga itu meninggal bukan karena mati syahid atau mati berjihad membela Islam. Yang keempat itu bukan bayi yang meninggalnya itu karena keguguran. Kemudian ada syarat-syarat orang yang wajib memandikan jenazah. Yang pertama pastinya juga muslim. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Yang keempat jujur dan saleh. Dan yang kelima itu terpercaya dan amanah. Maksud terpercaya dan amanah itu ketika memandikan jenazah dan melihat aib si jenazah, maka itu tidak usah atau tidak perlu disebarkan atau diberitahukan kepada orang lain. Cukup disimpan dan cukup orang itu sendiri yang tahu aib si jenazah. Adapun urutan mengenai siapa saja yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazahnya laki-laki, yang boleh memandikan itu laki-laki yang masih ada hubungan keluarga seperti kakak, adik, orang tua, dan kakek. Yang kedua itu istri. Dan yang ketiga laki-laki yang tidak ada hubungan kerabat. Yang keempat itu perempuan yang masih mahram atau haram dinikahi oleh si jenazah ketika jenazah masih hidup. Yang boleh memandikan jenazah perempuan yaitu yang pertama suami, yang kedua perempuan yang masih ada hubungan keluarga seperti adik, kakak, orang tua, dan nenek. Yang ketiga
ketiga yaitu perempuan yang tidak ada hubungan keluarga. Yang keempat yaitu laki-laki yang masih mahram atau haram menikah dengan jenazah ketika jenazah masih hidup. Materi yang kedua yaitu tata cara memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, maka harus dilakukan atau menyiapkan peralatan untuk memandikan jenazah. Yang pertama yaitu ruangan tertutup. Yang kedua yaitu menyiapkan peralatan seperti tempat atau alas untuk memandikan jenazah. Yang kedua itu harus ada sabun, kapur barus, air kapur barus, kemudian air secukupnya, wangi-wangian, potongan atau kain kecil-kecil, kemudian kain basahan dan handuk kering. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Adapun yang pertama yaitu membaca niat. Untuk jenazah laki-laki yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian untuk jenazah perempuan niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla adaan an hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, jangan lupa kepala jenazah harus lebih tinggi dari posisi kakinya. Kemudian pakai sarung tangan untuk memandikan jenazah dan lepas kain penutup jenazah, ganti dengan kain basahan agar aurat jenazah tidak terlihat. Memandikan jenazah diantaranya bisa membersihkan giginya, itu harus dibersihkan, kemudian lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, dan celah jari jemari kaki dan tangan, serta rambut. Kemudian juga mengangkat kepala jenazah seperti setengah posisi duduk dan menekan perut jenazah agar kotorannya keluar. Tak lupa juga membersihkan dubur kemaluan depan dan juga dubur kemaluan belakang. Untuk menyiram jenazah itu dimulai dari kepala hingga ke kaki, itu dari sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri. Dan kemudian membersihkan jenazah itu menyiram sambil menggosok-gosok jenazah, dan juga membersihkan jenggot atau rambut jenazah menggunakan sampo atau dengan daun bidara. Setelah semua sudah dibersihkan, maka siram jenazah dengan air kapur barus sekujur tubuh. Kemudian keringkan jenazah dengan handuk kering dan kemudian angkat jenazah untuk dikafani. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.